Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Mari kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan di pagi hari ini, mudzakarah ilmu agama, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin ditambahkan nikmatnya oleh Allah kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita. Mudah-mudahan kita diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat beliau, dan pada akhirnya kelak kita dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang sangat kita cintai, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah sampai pada hadis yang ke-8. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsamin. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8 dari sahabat Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka terjaga dari saya darah mereka, harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan urusan yang batin itu adalah Allah yang Maha tahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi hadis yang ke-8 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar Abu Abdurrahman, putra dari orang yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyatakan dalam beberapa hadisnya bahwa Abdullah bin Umar ini adalah orang yang soleh. Ni'mar rajulu Abdullah bin Umar. Ya, sebaik-baik seseorang laki-laki adalah Abdullah bin Umar dalam satu riwayat. Ya, bahwasanya Abdullah bin Umar ini adalah orang yang baik. Dan itu diantara yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat-sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar dari sejak kecil, sejak beliau ingin terus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ada perang Badar, beliau ingin ikut perang Badar. Ketika ada perang Uhud, beliau pun juga ingin ikut perang Uhud. Tapi ketika itu karena usianya masih belia, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, disuruh untuk tidak ikut. Ketika perang Khandaq, ketika itu umur Abdullah bin Umar 15 tahun, baru kemudian beliau diizinkan untuk ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar punya tekad semangat yang kuat untuk terus bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abdullah bin Umar ini termasuk di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang mujtahid, sampai pada derajat mujtahid. Banyak kemudian beliau ditanya oleh sahabat-sahabat yang lainnya dalam masalah fatwa. Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Hadis ini oleh para ulama dikatakan hadis yang mutawatir. Ya, ada sekitar 15 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hadis yang mutawatir. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, ya, kepada banyak orang, yang mustahil mereka itu bersepakat dalam kebohongan. Itu hadis yang mutawatir. Dan para ulama mengatakan hadis ini termasuk hadis yang mutawatir lafzi, secara lafadznya. Ya, karena banyak yang meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara yang meriwayatkan hadis ini adalah 10 sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa mereka mendapatkan berita gembira akan masuk surga. Itu yang meriwayatkan hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai seterus hadisnya. Jadi ada 10 sahabat yang di dalam satu majlis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan namanya, bahwa mereka ini mendapatkan kabar gembira tentang masuk surga, bahwa mereka ini dijamin oleh Allah Ta'ala untuk masuk surga. Siapa mereka? Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. 10 orang ini ya, yang dijamin di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka ini masuk surga. Di antara yang meriwayatkan hadis ini adalah 10 orang tersebut yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa mereka ini akan masuk surga. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, saya diperintahkan untuk memerangi manusia itu agar mereka apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Ini artinya bahwa orang itu dihukumin masuk Islam kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan hatta yaqulu. Ya. Riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dikatakan hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan. Artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Artinya bahwa orang itu kalau ingin masuk Islam, maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Disegerakan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa ditunda-tunda. Jika seorang muslim didatangi oleh seseorang yang ingin masuk Islam, maka segerakan mengajarkan kepada orang tersebut untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Tidak kemudian disuruh ini, disuruh itu, tidak. Disuruh menunggu ini, menunggu itu, tidak. Ya. Bahkan disebutkan jika ada seorang khotib, kemudian ada di antara jamaahnya yang minta diajarkan untuk masuk Islam, maka khotib itu mengajarkan dia masuk Islam di atas mimbar. Jika kemudian orang tersebut tidak paham, maka khotib itu turun untuk mengajarkan dia masuk Islam. Kenapa? Karena pentingnya orang masuk Islam. Rasulullah SAW ketika ada seorang datang kepada beliau mengatakan, ya Rasulullah, aslim am uqatil. Wahai Rasulullah, saya masuk Islam apa saya berperang, berjihad? Karena ketika itu dia melihat orang-orang di kampungnya dari sahabat-sahabat Rasulullah berjihad, dia pun juga ingin berjihad. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya masuk Islam apa saya ikut berperang? Apa kata Rasulullah? Aslim thumma qatil. Masuk Islamlah, kemudian ikutlah berperang, ikutlah berjihad. Ya. Maka kemudian orang ini masuk Islam dan kemudian berjihad. Setelah itu kemudian dia meninggal dunia ketika beliau berjihad. Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang tersebut, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang itu amalnya sedikit tapi pahalanya banyak karena dia mati syahid di medan peperangan. Umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Bukan berarti kemudian Rasulullah SAW ketika ada orang non muslim pasti diperangi, tidak. Ya. Rasulullah SAW juga memakai metode-metode yang lainnya, dengan lemah lembut, dengan mau'idhah hasanah, dengan perilaku yang baik, ya, dengan sopan santun, dengan sifat pemaafnya Rasulullah, maka banyak mereka yang masuk Islam. Ya. Ya. Jadi ada kalanya kemudian Rasulullah SAW melakukan penyebaran dakwah itu dengan peperangan. Tapi bukan berarti harus dengan peperangan, tidak. Ya. Ini diantara salah satu bahwa ada metode berperang jika kemudian harus atau mengharuskan kita untuk berperang ketika melawan orang-orang non-muslim. Ya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini bisa kita pahami bahwa orang itu dikatakan muslim kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, orang itu dikatakan muslim kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan seperti yang disebutkan oleh orang-orang Wahabi bahwa orang kalau mengatakan Allah di langit dikatakan muslim. Mereka berdalih dengan hadis jariyah yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya, dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya punya budak, afala u'tikuha, ya, qala a'tini biha, ya, bawa kepada saya. Kemudian didatangkan budak itu kepada Rasulullah dan kemudian ditanya oleh Rasulullah,
Ya, aina Allah katanya. Dalam hadis ini disebutkan aina Allah. Qalat fis sama. Qala man ana? Anta Rasulullah. Ya. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Ya. Dikatakan dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Allah?" katanya. Nah, perempuan itu mengatakan apa? Budak tersebut mengatakan fis sama. Dan kemudian ketika ditanya, "Man ana?" Perempuan itu mengatakan apa? Anta Rasulullah. Setelah itu kemudian dikatakan, bebaskan budak ini karena dia adalah mukminah. Oleh orang-orang Wahabi, hadis ini dipahami bahwa Rasulullah bertanya kepada budak tersebut tentang tempat. Ya. Sehingga kemudian dikatakan aina Allah, artinya di mana Allah, di mana tempatnya. Kemudian ketika mengatakan fis sama, maka dikatakan apa? Allah di langit. Dengan begitu kemudian seakan-akan mereka ingin mengatakan bahwa dengan mengatakan Allah di langit, Rasulullah kemudian menetapkan bahwa orang ini apa? Mukmin, muslim. Ya. Padahal hadis riwayat al-Imam Muslim ini banyak disebutkan oleh para ulama. Hadis ini adalah hadis yang muttarib, hadis yang dhaif. Dan hadis yang dhaif itu tidak bisa dipakai hujjah dalam masalah akidah. Hadisnya muttarib. Kenapa? Karena banyak riwayat dalam hadis ini. Tidak hanya riwayat Muslim saja, tapi ada riwayat-riwayat yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya riwayat Al-Imam Malik. Ya. Bahwasanya Al-Imam Malik meriwayatkan bukan Rasulullah bertanya aina Allah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak tersebut, "Atashhadina an la ilaha illallah?" Qalat na'am. Qala atashhadina anni Rasulullah? Qalat na'am. Ya, riwayat Al-Imam Malik mengatakan demikian, apakah kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Perempuan itu mengatakan iya. Dan Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwasanya ya, aku adalah utusan Allah? Maka kemudian perempuan itu juga mengatakan na'am, iya. Maka para ulama mengatakan hadis riwayat Al-Imam Malik ini sesuai dengan usulus syariah, sesuai dengan dasar-dasar syariat Islam, bahwa orang itu dihukumin muslim kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan hanya sekedar mengatakan Allah di langit. Karena perkataan Allah di langit itu adalah perkataan orang-orang non-muslim yang mengatakan demikian. Dan hadis riwayat Al-Imam Muslim ini dikritik oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi yang mengatakan hadisnya muttarib. Ya. Kemudian hadis ini riwayat Al-Imam Muslim itu pun juga bertentangan dengan hadis yang mutawatir, yaitu hadis yang kita baca ini. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi. Artinya membaca 2 kalimat syahadat, bukan kemudian mengatakan Allah di langit, tidak. Subhanallah. Inilah yang dikatakan oleh para ulama bahwa hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu adalah hadis-hadis yang merupakan kaidah pokok dalam ajaran agama Islam ini. Subhanallah. Dengan hadis ini kita bisa mengatakan dan membantah orang-orang yang mengatakan ya, berdalih dengan hadis jariyah, hadis yang ada dalam Sahih Muslim, ya, dengan mengatakan Tuhannya di langit, dibantah dengan apa? Hadis yang mutawatir. Hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, tapi diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sedangkan hadis jariyah itu apa? Hadis yang hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Berarti hadis jariyah bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Bahkan statusnya adalah hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang di antara para sahabat kepada generasi berikutnya yang juga banyak, kepada generasi berikutnya yang juga banyak, ya, yang sampai kemudian kepada kita. Ya, hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Maka tidak benar
Kalau kemudian dikatakan Tuhan di langit dengan berdasarkan hadis jariyah. Karena hadis itu adalah hadis yang muttarib, ya, mukhalifun li usulis syariah. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini dua perkara yang agung di dalam Islam, yaitu salat, zakat. Ya, salat, ya, merupakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam salat, ya, ada, ya, sujud yang merupakan salah satu dari sesuatu yang menunjukkan, ya, tadarru' kita, ya, pendekatan diri kita, perendahan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud, ya, itu ada di dalam salat. Ini artinya bahwa salat itu merupakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan membayar zakat. Zakat, samping itu adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada orang-orang yang mampu, maka zakat pun juga di antara hal yang menunjukkan ketundukan kepada seorang pemimpin. Kalau ada khalifah, ya, khalifah yang benar-benar khalifah, bukan khalifah yang kemudian digadang-gadang oleh Hizbut Tahrir, tidak. Khalifah yang benar-benar khalifah, ya, dulu pada masa Khalifah Abu Bakar, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka muncul orang-orang yang murtad. Mereka mengaku sebagai nabi. Musailamah al-Kadzab, ya. Kemudian Syajah al-Aswad al-Ansi, Tulaiha, dan yang lainnya. Ya, ketika itu diperangi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena mereka murtad. Juga pada masa Abu Bakar ada orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, tidak mau bayar zakat. Diperangi juga oleh Khalifah Abu Bakar bukan karena mereka murtad, tapi karena ingin mengambil hak dari orang-orang fakir. Ya, hak dari orang-orang yang fakir yang ada pada mereka. Makanya kemudian diperangi juga oleh Khalifah Abu Bakar. Ya, karena membayar zakat itu di antara ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian jika tidak dilakukan maka khalifah boleh kemudian mengambilnya secara paksa. Ya. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Salat yang pertama setelah syahadat, kemudian zakat. Salat di antara hal yang nanti akan ditanyakan, ya, oleh Allah kepada, ya, manusia dan jin. Itu di antara yang pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat. Salat dikatakan imaduddin, tiang agama. Bahkan orang yang meninggalkan salat, ya, karena malas. Nah, kalau meninggalkan salat karena mengingkari salat, ya kafir, murtad. Tapi kalau orang meninggalkan salat karena malas, maka khalifah, kalau ada khalifah, ya, maka khalifah berhak untuk memenggalnya. Jika orang ini memang tidak mau sholat, sudah disuruh sholat, tidak mau sholat, maka khalifah, ya, boleh untuk memenggalnya. Bahkan disebutkan yajib, ya, alal khalifah qatlu tarikis sholati kasalan in lam yatub, kalau dia tidak mau tobat. Ya, kalau dia meninggalkan sholat karena malas, kemudian tidak mau bertobat, tobatnya ya, dia bayar sholatnya, dia lakukan sholatnya. Tapi kalau kemudian tidak mau sholat, ya, sholat duhur ditinggalkan sampai kemudian masuk waktu asar, tetap aja tidak mau sholat, habis waktu asar, orang itu kemudian dipenggal oleh khalifah. Bukan karena dia murtad, bukan karena dia kafir, tapi karena dia meninggalkan sholat. Wa amruhu ilallahi ta'ala. Nanti dia di akhirat tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah menghendaki akan diampuni dosanya karena dia meninggalkan salat, apabila Allah menghendaki dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dia muslim,
jika meninggalkan sholatnya karena apa? Malas. Zakat pun juga demikian. Khalifah, ya, kalau kemudian orang ini tidak mau bayar zakat, khalifah berhak untuk memaksanya. Makanya ini diantara dua hal yang disebutkan di dalam hadis ini yang termasuk apa? Pondasi dalam Islam. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau kemudian mereka sudah melakukan itu, asamu minni, terjaga dariku darah mereka, harta mereka, kecuali dengan hak Islam, kecuali dengan alasan-alasan ya, yang dibolehkan oleh Islam untuk apa? Membunuh mereka atau melakukan kisos atau mengambil harta mereka. Ya. Jadi kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat, maka kemudian apa? Tidak boleh kemudian orang itu dibunuh dengan seenaknya. Ya. Jadi seorang muslim itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya, bahkan lebih mulia daripada Ka'bah. Maka tidak boleh kemudian seenaknya ya, membunuh seorang muslim. Hartanya pun juga terjaga, tidak kemudian dirampas, diambil, ya, dirampok, dipaksa, tidak. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku ya, bahwa orang yang tidak menjalankan hukum Islam maka kemudian apa? Dianggap telah keluar dari agama Islam. Meskipun dalam satu hal yang sepele. Ya. Jika tidak melakukan hukum Islam, maka dianggap keluar dari agama Islam. Sehingga kemudian mereka mengatakan apa? Boleh dibunuh, boleh dirampas hartanya. Ya. Ini adalah akidah kaum Khawarij. Nah, mereka yang menghalalkan darah umat Islam dan harta umat Islam. Ya, padahal kalau sudah dikatakan muslim, maka tidak boleh kita apa? Membunuh mereka atau mengambil harta benda mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dan orang-orang yang muslim ini, orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, kita hukumin apa? Muslim. Nah, kita hukumin apa? Muslim. Ketika kita mendengar dari seseorang itu dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita mengatakan dia apa? Muslim. Ya. Adapun seandainya di dalam hatinya dia pura-pura mengucapkan dua kalimat syahadat padahal hatinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka Allah yang Maha tahu. Kita hanya menghukumi apa? Zahirnya. Nahnu nahkumu bidzawahir. Allah yang Maha tahu tentang apa? Hati masing-masing orang. Ya. Jadi kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya sudah, kita katakan apa? Muslim. Ya. Dan apabila dia menyembunyikan kekufurannya, Allah yang Maha tahu. Wa hisabuhu ma'alallah. Ya. Jadi ini yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah SAW. Sekali lagi bahwa hadis ini memang hadis yang mempunyai apa? Makna dalam, makna yang agung. Bahkan bisa menjadi dalil bagi kita ahlus sunnah wal jamaah untuk membantah kaum Wahabi yang mengatakan bahwa ada pembagian tauhid. Nah, kata mereka tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma was sifat. Sesungguhnya pembagian ini adalah bid'ah yang tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tidak pernah diucapkan oleh ulama-ulama salaf, bahkan ulama-ulama khalaf pun ya, sebelum Ibnu Taimiyah tidak ada yang mengatakan tauhid itu terbagi menjadi tiga. Mereka akan berdalih, kami adalah orang-orang yang memerangi bid'ah.
tapi sesungguhnya mereka pun juga apa? Ahlu bid'ah. Di antaranya ini bagian apa? Tauhid menjadi 3. Ada mereka ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Anehnya mereka mengatakan orang itu tidak cukup untuk mengatakan bertauhid secara rububiyah, harus bertauhid secara rububiyah dan uluhiyah baru kemudian dikatakan apa? Muslim. Lebih aneh lagi mereka mengatakan bahwa apa? Tauhid rububiyah itu tauhidnya orang-orang musyrik. Tauhid uluhiyah adalah tauhidnya orang-orang Islam. Kalau kita mau berpikir secara akal normal, tauhid syirik itu akan berbeda. Satu tauhid mengesahkan Allah, kemudian syirik itu adalah menyekutukan Allah. Kalau kemudian mereka mengatakan tauhid rububiyah itu adalah tauhidnya orang-orang musyrik. Coba perhatikan, tauhidnya orang musyrik, bagaimana itu? Ya kan? Tidak bisa diterima. Masa kemudian orang musyrik bertauhid? Ya kan? Tidak mungkin. Ini pembagian yang bid'ah. Tidak ada dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diucapkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, dan tidak pernah diajarkan oleh ulama-ulama as-salafus salih. Pembagian tauhid menjadi 3 ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mutawatir mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Cukup orang bersaksi bahwasanya Tuhan ilah itu adalah yang berhak disembah adalah Allah Ta'ala, sudah cukup. Tidak kemudian hatta yuwahidu tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, hatta al-asma wa sifat. Enggak ada. Orang itu dikatakan muslim kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak kemudian orang itu dikatakan muslim kalau dia sudah bertauhid rububiyah, uluhiyah, dan kemudian bertauhid tentang asma wa sifat. Tidak ada. Dalam hadis yang mutawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sudah cukup hadis ini sebagai bantahan atas bid'ahnya orang Wahabi yang mengatakan tauhid terbagi menjadi 3. Belum lagi kemudian para ulama juga menyebutkan, bukankah nanti ketika orang itu berada di dalam kubur akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Di antara pertanyaannya apa? Man rabbuka? Sudah cukup. Man rabbuka? Ar-rabbu huwal ilah. Sudah. Ar-rabb itu adalah Tuhan. Dan tidak bisa kemudian dibedakan. Ar-rabbu kemudian al-ilah beda. Tidak. Ar-rabbu huwal ilah. Wal ilahu huwal rabb. Tidak ada bedanya. Sehingga kemudian kalau seandainya syaratnya orang itu beriman harus meyakini 3 tauhid ini, maka apa pertanyaannya akan dirubah kan? Menurut mereka. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir apa? Man rabbuka wa man ilahuka wa mal asma was sifat. Tidak, cukup. Man rabbuka sudah dipahami bahwa itu artinya adalah man ilahuka, Allahu rabbi. Ya. Bukankah kemudian juga disebutkan oleh para ulama? Ya. Dan itu berdasarkan ayat Al-Qur'an ketika di alam ruh ditanya oleh Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Alastu bi rabbikum, hanya menyebutkan ar-rabb. Apakah kemudian tauhid rububiyah itu khusus untuk orang-orang musyrik? Tidak ada. Ya, pembedaan antara ar-rabb dan al-ilah. Ya, orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, sama. Sudah dikatakan bahwa dia mengakui Allah sebagai Tuhan dan Allah sebagai penciptanya. Orang mengatakan la rabba illallah, sudah cukup. Ketika dia mengatakan la rabba illallah, tidak ada Tuhan pencipta kecuali Allah, yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah, sudah cukup. Itu sudah dianggap bahwa dia mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Ya.
Jadi tidak kemudian disamakan atau tidak kemudian dibedakan. Jadi ini pembagian mereka tauhid menjadi 3 itu tidak dibenarkan. Bahkan tujuan mereka menyebutkan tauhidul asma was sifat, ya, agar mereka ingin mengkafirkan orang-orang yang bertawassul. Tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma was sifat. Ya, mereka ingin mengkafirkan orang-orang yang bertawassul kepada Rasulullah dan orang-orang yang soleh. Ya. Jadi bahkan mereka menyebutkan di dalam kitab mereka, Abu Jahal katanya, Abu Jahal dan Abu Lahab aktsaru tauhidan wa akhlasu imanan minal muslimin alladzina yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, wa hum yatawassaluna bil anbiya'i wal awliya. Abu Jahal wa Abu Lahab, kata mereka, aktsaru tauhidan, lebih banyak tauhidnya, wa akhlasu imanan, lebih murni imannya dari orang-orang muslim yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa maknanya? Mereka mengatakan Abu Lahab, Abu Jahal lebih beriman, lebih murni tauhidnya. Apa maknanya? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabbat, celaka. Mereka mengatakan bertauhid. Apa maknanya? Allah menyebutkan mereka itu musyrik, orang-orang yang berhak mendapatkan neraka. Mereka mengatakan lebih murni imannya, lebih bertauhid. Apa maksudnya? Musyrik bertauhid bagaimana? Apakah mereka ingin ikut dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Ya. Kan kemudian dengan pembagian tauhid ini mereka ingin mengkafirkan umat Islam, ya, yang bertawassul kepada para nabi dan para wali. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seorang yang buta itu untuk bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tabarani, dan beliau mengatakan wal hadisu sahih. Seorang laki-laki yang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, minta untuk didoakan. Tapi kemudian oleh Rasulullah diajarkan doa agar dia membaca sendiri doa itu. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyir rahmah ya Rasulullah. Dalam hadisnya disebutkan ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Orang ini diajarkan doa itu untuk dibaca. Setelah itu kemudian orang tersebut, orang yang buta itu mengamalkannya. Datang, pergi ke tempat wudu, kemudian sholat 2 rakaat sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah, dan berdoa dengan doa tawassul itu tadi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin nabiyir rahmah ya Muhammad. Ya Muhammad, apa artinya ya Muhammad? Tawassul. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Di mana hadis tawassul ini ada? Dalam kitab karya Al-Imam At-Tabarani, ya. Dan beliau mengatakan hadisnya sahih. Bukankah juga Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad, hadis tentang tawassulnya Abdullah bin Umar yang sekarang kita baca hadisnya, kan, ketika kemudian kakinya terkena semacam keselio, ya, tidak bisa digerakkan ketika itu. Maka kemudian disebutkan udhkur ahabban nasi ilaik, sebutkan orang yang paling kamu cintai. Apa? Qala ya Muhammad. Dia mengatakan ya Muhammad. Maka kemudian seketika itu sembuh dari apa yang dia rasakan dan bisa digerakkan kakinya. Apa maksudnya dari kata ya Muhammad? Tawassul. Ya, tawassul. Kenapa kemudian kalau kita bertawassul dikatakan musyrik oleh mereka? Sehingga kemudian mereka punya pembagian tauhid ini menjadi 3, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma was sifat.
Sungguh luar biasa apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwa beliau memang ingin menyebutkan di dalam kitabnya ini apa? Hadis-hadis yang merupakan dasar dan pondasi di dalam agama Islam. Kalau kita kemudian rinci tentang masalah bid'ahnya orang Wahabi, ya, yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3, atau kemudian membantah ya, dalihnya orang Wahabi tentang hadis jariyah, cukup dibantah dengan hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan hadis ini, dan hadisnya merupakan pondasi di dalam ajaran agama Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tentang hadis yang ke-8 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mengingatkan ya, tetap ikut kajian online Syahama ini, dan insya Allah kita pun juga ada kelas-kelas ya, secara online, baik itu kelas bahasa Arab ataupun kelas Al-Quran yang sudah dimulai pendaftarannya mulai hari ini. Saya berharap ya, Anda yang belum bisa baca Al-Quran dengan benar, silahkan segera bergabung. Dan Anda yang ingin mendalami bahasa Arab ya, baik itu secara muhadasahnya, segera mendaftarkan, karena kelas tersebut terbatas hanya untuk 30 orang pendaftar pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup ta'lim kita ya, dengan membaca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.